Aza, dia. Din berhenti sejenak, suaranya hampir pecah. Dia sedang mengandung. Tapi bukan cuma satu. Mata Davian membelalak. Bukan cuma satu. Maksudnya. Din menelan ludah, dan akhirnya tersenyum samar walau air matanya masih menggantung. Aza hamil. 8. Anak kembar, Dav. Sunyi. Tak ada suara. Bahkan napas pun seperti tertahan di tenggorokan semua orang. Istriku hamil, Bu, Dav. Hamil anak kembar. Ulang Din lagi, menegaskan kalimatnya. Tatapan Davian mengambang, seolah jiwanya terlepas sejenak dari raga. Wajahnya melongo, rahangnya menggantung tanpa suara, matanya membelalak tanpa kedip. Dia menatap Din, lalu Azarin, lalu kembali ke Din. Mencari celah bahwa mungkin ini hanya lelucon absurd yang dibuat di tengah tekanan. Namun, tidak ada tawa dari Din. Tidak ada senyum menggoda seperti biasanya. Yang ada hanya mata yang masih basah, bahu yang masih berat menanggung tanggung jawab sebagai suami dan calon ayah. Davian menengangkat satu tangan ke wajahnya sendiri, lalu menatap telapak tangannya seolah mengecek dirinya masih hidup. Kemudian, dengan suara tercekat dan mata masih bulat penuh ketidakpercayaan, ia berkata, "Abang, tampar aku. Sumpah, abang harus tampar aku sekarang. Aku gak yakin ini dunia nyata. Ini mimpi, kan? Ini pasti mimpi. Kamu serius?" Alis Din berkerut. "Serius banget. Kalau ini nyata, abang harus bikin aku sadar. Tampar. Sekarang." Dengan senyum samar yang masih bercampur haru, Din menepuk pipi Davian pelan, hanya sekadar sentuhan ringan, namun cukup membuat Davian meringis sambil mengusap pipinya sendiri. "Gila. Jadi beneran, iya," gumamnya. "Anak kembar. Abang bakal punya 2 anak sekaligus." Davian masih berusaha meyakinkan hatinya, ini bukanlah mimpi di siang bolong. Din mengangguk pelan, tak kuasa menyembunyikan senyum kecil yang kini mulai muncul di sela wajah lelahnya. 2 sekaligus, Dav. 2. Kamu bakal punya 2 keponakan." Davian mundur setengah langkah, seolah butuh ruang untuk memahami kalimat itu. Bibirnya terbuka, tetapi tak ada kata yang keluar. Begitu juga Bu Mahira. Tangannya refleks meremas lengan Azarin, namun matanya hanya membelalak tak percaya. Din mengangguk perlahan, memastikan kalau mereka tak salah dengar. "Aku serius, Aza hamil anak kembar, dokter yang bilang, dan aku lihat dengan jelas ada 2 di dalam rahim." Tangis Azarin kembali pecah, bercampur tawa. Dia tak menyangka ide Din yang ingin memberikan kejutan untuk Davian dan ibu mertuanya, kini justru membuatnya ikut terharu. "Aku punya keponakan sekaligus 2. Gumam Davian masih sedikit tidak percaya. "Ya Allah." Davian kembali memeluk kakaknya, kali ini lebih erat. Sementara Alina sudah berpindah pada pengasuhnya. 9. Kabar itu sampai juga pada telinga Pak Argatama, lelaki parubaya yang saat ini tengah berada ribuan kilometer jauhnya, di Dubai. Sambungan video call yang Din lakukan sempat disambut hening, kala pria itu mendengar berita dari putranya sendiri bahwa Azarin tengah mengandung. Din menyampaikan kabar itu dengan suara yang nyaris bergetar karena haru. Dan di layar ponsel, Pak Argatama terlihat membeku sesaat, wajah teduhnya menyimpan gemuruh yang sulit dijelaskan. Matanya berkaca-kaca, dan setelah beberapa detik terdiam, dia menarik napas dalam-dalam, sebelum akhirnya mengucapkan, "Masya Allah. Masya Allah, Nak. Papa ikut terharu dengarnya. Selamat, Nak Aza. Semoga Allah limpahkan kesehatan, kekuatan, dan umur panjang untukmu hingga hari persalinan nanti. Semoga semuanya lancar, dan Allah berkahi setiap detiknya." Azarin yang turut mendengar ucapan itu dari sisi Din, menunduk dalam-dalam, air matanya menetes membasahi ujung cadar. "Terima kasih, Pak." Pria parubaya itu tersenyum lembut, lalu pandangannya beralih pada Din. Ekspresinya yang tadinya haru,
kini berubah menjadi penuh wibawa. Din, kamu bukan anak kecil lagi. Kamu suami, dan sebentar lagi ayah. Jangan ulangi kesalahan masa lalu. Jangan sampai istrimu menanggung sendiri beban yang seharusnya kamu bagi. Din mengangguk perlahan. Iya, Pak. Papa tenang saja. Aku akan jaga Aza baik-baik, insya Allah. Jangan sibuk dengan pekerjaanmu sampai lupa bahwa rumah tanggamu butuh kehadiranmu, bukan hanya hasil jerih payahmu. Anak yang dikandung itu memang amanah. Tapi ibunya adalah pintu surgamu. Rawat dia, dampingi dia. Jika mental ibunya tenang, maka insya Allah, anak-anak kalian pun akan tumbuh dengan jiwa yang kuat. Din terdiam, merasa setiap kata ayahnya menancap di hatinya seperti cambuk sekaligus pelukan. Jaga dia dengan hati, bukan hanya dengan waktu. Jangan biarkan air matanya jadi teman tidurnya. Jangan jadikan bisu sebagai bahasa kalian saat hati sedang bergejolak. Jadilah pelindungnya. Karena seorang suami yang baik, adalah yang membuat istrinya merasa damai, bukan yang membuatnya merasa sendirian meski dalam pelukan. Din mengangguk lagi, kali ini lebih mantap. Iya, Pak. Aku mengerti. Pak Argatama tersenyum kecil di ujung panggilan, kemudian berkata, kalau begitu, jagalah baik-baik. Karena sekali kamu melukai perempuan yang Allah titipkan padamu, sesungguhnya kamu sedang membuka pintu hisabmu sendiri. Din hanya bisa mengangguk pelan, menunduk penuh hormat di hadapan nasihat panjang namun penuh makna dari ayahnya. Suara pria parubaya itu, masih menggema di telinganya, seperti lantunan doa yang tidak hanya menguatkan, tetapi juga menuntun. Di sampingnya, Azarin merasakan denyut haru yang menyesak di dada. Seakan jiwanya disentuh oleh kelembutan yang sulit dijelaskan. Hatinya basah oleh rasa syukur. Bagaimana mungkin seorang perempuan sepertinya, yang pernah merasa begitu terpuruk dan tersisih, kini mendapatkan kasih sayang utuh dari dua sosok yang bukan darah dagingnya sendiri. Ayah mertuanya yang meski jauh di mata, selalu dekat dalam perhatian dan doa. Dan ibu mertuanya, yang selalu siap mengulurkan pelukan hangat tanpa menghakimi, tanpa bertanya macam-macam, cukup hadir dan mendampingi. Betapa bahagianya dia, bahagia yang tak terucap oleh kata, tak tergambar oleh air mata, hanya terasa oleh 10. Hati. Sejenak Azarin memejamkan mata, membiarkan kenangan masa lalu yang kelam menguap bersama napas syukurnya. Kini, dia tahu, bahwa luka tidak hanya bisa sembuh, tetapi juga bisa digantikan dengan keajaiban-keajaiban yang tak pernah disangka. Kalau Papa boleh usul, bagaimana kalau kalian adakan syukuran? Sekaligus resepsi pernikahan yang belum sempat digelar. Momen seperti ini terlalu indah untuk dilewatkan begitu saja, ujar Pak Argatama tiba-tiba. Pertanyaan itu membuat ruangan kecil tempat mereka berada mendadak hening. Din sontak menoleh, matanya mencari tatapan istrinya, seolah bertanya dalam diam. Azarin yang duduk di sampingnya, perlahan mengangkat wajahnya, menatap layar ponsel sesaat menemukan wajah ayah mertuanya yang menunggu jawaban, lalu menunduk kembali, mencoba menyusun kata. Sebenarnya aku setuju, Pak. Sungguh. Tapi, dia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam lalu melanjutkan. Kondisi di sini masih begitu genting. Umi masih belum pulih, Kak Alea masih di penjara. Rasanya seperti aku. Terombang-ambing. Seolah semua luka dan beban itu belum memberi ruang untuk memikirkan diriku sendiri. Nada suaranya melemah di akhir kalimat, menyisakan keheningan yang menyesakkan. Melihat akan hal itu, Din langsung menggenggam tangan Azarin erat. Insya Allah, Pak. Setelah semua ini selesai, setelah badai ini benar-benar reda, kami akan mengadakan syukuran besar-besaran. Bukan hanya untuk merayakan pernikahan, tapi juga sebagai bentuk rasa syukur atas setiap ujian dan kekuatan yang Allah beri untuk melewatinya. Di layar, Pak Argatama mengangguk perlahan. Raut wajahnya tenang namun tak bisa menyembunyikan sorot haru yang menari di matanya.
Itu keputusan yang bijak, Nak. Syukuran itu bukan hanya tentang perayaan, tapi juga kesiapan hati. Jika hati kalian masih terlilit luka, tak perlu dipaksa tersenyum untuk dunia. Yang paling utama adalah kesembuhan, baik bagi keluarga, maupun diri kalian sendiri. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan suara lembut namun syarat makna. Tapi tetaplah bersyukur. Karena dalam badai pun, Allah selipkan karunia. Seperti janin di rahim istrimu, Nak. Itu tanda bahwa kalian masih dicintai langit, bahkan saat bumi terasa tak berpihak. Azarin menunduk, menahan gelombang haru yang kembali menghantam dadanya. Din mengecup punggung tangan istrinya penuh hormat, sementara di layar, Pak Argatama tampak tersenyum simpul, tetapi hanya sejenak. Papa di sini selalu mendoakan. Kuatkan hati, Nak. Karena setelah gelap, fajar pasti datang, dan kalian pantas mendapatkan sinar itu. Obrolan hangat itu masih mengalir lembut di ruang tunggu, dengan tawa kecil Alina yang riang berceloteh di depan layar ponsel, menyapa sang kakek dengan segala ceritanya yang polos. Bu Mahira pun ikut menyapa sang suami, berbicara singkat namun penuh kehangatan, membahas hal-hal kecil. Sementara itu, Azarin memandang dengan senyum samar menghiasi wajahnya yang tampak lelah, meski tetap tidak terlihat. Aku ke ruangan Umi dulu, ya. Din mengangguk lembut, dan Bu Mahira membalas dengan genggaman kecil di tangan menantunya. Saat tiba di depan ruang ICU, dia menarik napas dalam-dalam sebelum mendorong pintu dengan perlahan. Ruangan itu sunyi. Hanya suara alat medis yang berdetik pelan. Di atas ranjang putih itu, tubuh Herlina terbaring lemah, masih dalam balutan pengaruh obat penenang yang membuatnya tertidur begitu tenang, atau justru terlalu dalam untuk disebut tenang. Azarin tersenyum getir saat mendekat, lalu menyentuh tangan keriput ibunya yang terasa dingin di 11. Genggamannya. Dia duduk perlahan di kursi samping ranjang, menatap wajah yang begitu dirindukannya. Dengan pelan, dia mengangkat tangan itu, meletakkannya di wajahnya sendiri. Matanya memejam sejenak, menyerap sisa hangat yang masih bisa dirasakannya. Umi. Apakah suatu saat nanti Umi masih akan ingat aku lagi? Suaranya lirih, nyaris tercekik oleh isak yang tak jadi pecah. Aza rindu pelukan hangat Umi. Rindu berbaring di pangkuan Umi sambil dengerin Umi bercerita. Dia menghela napas dalam-dalam, mencoba tetap kuat meski tubuhnya mulai gemetar. Kapan pelangi itu muncul, Umi? Kenapa ya? Hidup kita banyak sekali badai. Rasanya seperti langit tak pernah benar-benar cerah buat kita. Suaranya mulai bergetar, tetapi air matanya masih enggan jatuh. Seolah dia sedang membuktikan bahwa dirinya kini jauh lebih kuat dari yang terlihat. Kata dokter, kalaupun Umi nanti membaik, Umi mungkin gak akan ingat siapapun. Bahkan Asa. Dia terdiam sejenak, lalu tersenyum pahit. Aku harus bagaimana, Umi? Hidup tanpa ibu saja aku gak bisa bayangin gimana rasanya. Apalagi ibu ada, tapi terasa asing. Hening sejenak. Hanya suara mesin medis yang terus berdetik tanpa empati. Haruskah aku bahagia karena akhirnya Umi bangun dari koma? Atau justru aku bersedih? Karena Umi tetap tidak mengingatku. Tanyanya dengan suara yang menggantung, seperti menggugat nasib yang terus menguji dari sisi yang sama. Lalu, dia tersenyum kecil, senyum yang dipaksa untuk tetap hangat meski hatinya beku. Asal Umi tahu. Sekarang aku sedang mengandung anak kembar. Pandangannya menerawang, dan suara itu berubah lembut, penuh harap. Rumah kita nanti bakal ramai, Umi. Akan ada suara tangis, tawa, dan langkah kecil yang memenuhi ruang-ruang sepi kita. Ada anak Kak Alea, ada anak-anak Asa. Cucu-cucu Umi. Dia lalu menunduk, menatap tangan ibunya sekali lagi dan mengecupnya perlahan. Umi. Cepat pulih, ya. Kami butuh Umi. Aku butuh Umi. Dan akhirnya,
Sebutir air mata akhirnya jatuh tanpa aba-aba, tanpa izinnya, dan terasa melegakan. Sementara Azarin yang kini masih berbicara tanpa balasan pada sang ibu, di balik kaca besar yang memisahkan dunia steril itu dari dunia luar. Din terlihat berdiri dengan tenang menatap sang istri dari luar. Sesekali dia melirik ibu dan putrinya yang masih berceloteh ria dengan sang ayah. Namun, ketenangannya itu tiba-tiba terusik dengan rasa ingin buang air. Din menghela napas, lalu menatap ke Alina yang duduk di pangkuan Davian. "Bu, Dav, aku ke toilet sebentar. Kalau Aza keluar dan nyari, tolong bilangin ya." "Ya, Bang," sahut Davian singkat. Tanpa menunggu lagi, Din melangkah pergi, berjalan perlahan menuju toilet umum yang letaknya agak jauh dari ICU. Setelah berbelok ke lorong yang lebih sepi, langkahnya sedikit dipercepat, keinginan buang air kecil semakin mendesak. Namun, saat jaraknya tinggal beberapa langkah dari pintu toilet pria, tiba-tiba saja tubuhnya ditarik keras dari belakang, sangat cepat, sangat mendadak, sampai dia bahkan tak sempat bersuara atau melawan. Punggungnya dibenturkan ke dinding keramik toilet yang dingin, dan seketika matanya melebar saat mengenali sosok pria yang kini berdiri tegak di hadapannya. Seorang pria berseragam loreng, berdiri tegap, dengan wajah tegas, namun kini penuh amarah. Sorot matanya menyala seperti api. Jenderal. Din tercekat karean terkejut, namun belum sempat dia berkata lagi, tiba-tiba saja sebuah 12 pukulan mendarat di wajahnya. "Bageh. Bangsat kamu, Din. Apa maksudmu, menyeret nama ibuku dengan tuduhan memberikan obat keras pada Ibu Azarin?" teriak Jenderal, geram. Tangannya sudah mengepal di kerah baju Din. 13. "Bu, Mas Din kemana?" tanya Azarin pelan begitu dia keluar dari ruang ICU, matanya mengedarkan pandang penuh tanya. Sorot wajahnya masih menyimpan lelah, namun keteduhan tak pernah benar-benar sirna dari rautnya. Davian, yang tengah duduk di samping ibunya sambil memangku Alina, langsung menoleh ke toilet, "Mbak. Barusan pamit sebentar." Azarin mengangguk pelan, lalu menghampiri bangku, duduk di samping Bu Mahira. Matanya segera tertuju pada Alina yang kini bersandar manja di pelukan Davian. "Alina, sini, sayang," panggil Azarin lembut sambil membuka tangannya. Gadis kecil itu langsung melompat dari pangkuan pamannya dan berlari kecil menghampiri Azarin, lalu naik ke pangkuannya tanpa ragu. Wajahnya bersinar penasaran. "Bun, beneran ya? Adik dipelut bunda kembal," ucapnya dengan suara cadel yang begitu polos, huruf R terdengar meleset lucu dari lidah mungilnya. Azarin tersenyum hangat di balik cadarnya, matanya menyipit manis. "Iya, sayang. Insya Allah, adik Alina kembar." Sontak Alina membelalakkan mata kecilnya, seolah tak percaya. Meski sesungguhnya dia sudah mengetahui Davi paman, dan neneknya langsung, tetapi perkataan Azarin, seolah membenarkan informasi yang dia dengar tadi. "Wah, berarti Alina bakalan punya 2 adik sekaligus." Suaranya nyaris teriak, membuat Bu Mahira ikut tertawa kecil. Azarin mengangguk sambil mengusap kepala si kecil dengan lembut. "Iya, sayang. Doakan ya, semoga bunda dan adik sehat sampai waktunya nanti." "Iya, Bun." Alina manggut-manggut serius. Namun, beberapa detik kemudian, matanya kembali bersinar. "Tapi, boleh gak Alina yang pilihin nama buat adik?" Azarin mengerutkan alis lucu, lalu tertawa pelan dan mengangguk. "Boleh dong. Memangnya Alina mau kasih nama apa?" Sebelum Azarin menjawab, Bu Mahira menyambung dengan lembut, "Iya, sayang. Nama apa yang Alina pikir cocok?" Alina tampak berpikir keras. Matanya menatap langit-langit seolah mencari inspirasi. Beberapa detik sunyi, lalu dia berkata penuh percaya diri. "Namanya Ani sama Ana." Hening sejenak. "Hah?
Davian yang tengah minum air mineral, sontak tersedak. Dia terbatuk keras, lalu tertawa tertahan, membuat semua orang langsung menoleh. "Ani sama Ana," ulang Davian sambil tertawa geli. "Alina, kamu pikir ini kuis tebak nama? Ya ampun, itu nama kayak temen-temen TK, Om. Hahaha." Namun tawa Davian langsung terhenti begitu mendapati tatapan ibunya yang tajam menusuk. Sontak dia menegakkan punggung dan menelan ludahnya cepat. "Maksudku bukan menyepelekan nama ya, Bu. Serius. Beneran. Aku cuma, ya maksudnya, adik. 14. Kembarnya masa nggak ada variasi dikit gitu?" katanya sambil cengengesan. Bu Mahira tetap menatap tajam, tetapi eltak begitu lama, sebelum akhirnya mengalihkan pandangannya ke Alina yang kini mengerutkan kening, tampak bingung. "Sayang, nama yang Alina berikan bagus sekali," ujar Bu Mahira lembut sambil mengelus kepala cucunya. "Karena nama itu, yang paling penting bukan harus panjang atau asing, tapi ada doa dan cinta di dalamnya. Kalau Alina kasih nama itu dari hati, berarti itu nama yang baik." Alina pun tersenyum lebar, merasa dipahami. "Berarti boleh, iya. Namanya, Ana sama Ani?" tanya Alina penuh harap, matanya berbinar seperti abis menemukan harta karun. Suaranya cadel, tetapi keyakinannya penuh. Tangannya sampai ikut menggenggam erat jilbab bundanya. Davian yang duduk di sisi Bu Mahira langsung menggigit bibir bawahnya. Wajahnya berusaha keras menahan tawa yang hampir meledak. Dadanya naik turun, seperti orang menahan bersin. Napasnya bahkan sempat tersendat. Azarin mengelus kepala Alina sambil tertawa dalam diam. Sementara itu, Bu Mahira masih menatap dengan sorot penuh kelembutan. Senyumannya tak pernah meninggalkan wajah. Dia lalu menunduk pelan agar sejajar dengan mata Alina. "Nama itu seperti doa, sayang. Kalau Alina ingin beri nama, harus yang mengandung makna baik, dan indah saat disebut. Ani dan Ana itu sederhana, tapi apakah Alina tahu artinya?" Alina terdiam. Matanya bergerak-gerak, lalu geleng pelan. "Enggak, Nek. Nah, karena itu, nanti kita cari nama sama-sama, iya. Nama yang cantik, yang penuh arti, dan yang akan membuat adik-adikmu bangga saat besar nanti," ujar Bu Mahira sambil mencubit pipi Alina dengan ngemas. "Boleh Alina yang pilih?" tanyanya lagi, kini lebih lirih tetapi tetap penuh harap. "Boleh." Bu Mahira mengangguk. "Tapi harus bersama-sama Bunda dan Ayah, ya. Kita pilih yang terbaik, untuk 2 hadiah dari Allah yang sedang tumbuh di perut Bunda." Alina mengangguk mantap, merasa senang karena tetap dilibatkan, tetapi juga mulai paham bahwa nama bukan sekadar bunyi yang lucu di telinga. Davian pun akhirnya bisa bernapas lega tanpa tertawa, lalu melirik ibunya dengan jempol terangkat. "Bijak sekali ibu saya ini," gumamnya pelan. Bu Mahira hanya melirik tajam lagi, membuat Davian kembali duduk manis. Sementara Azarin mencium pelipis Alina. "Terima kasih ya, sayang, sudah mau sayang sama adik-adikmu dari sekarang." Alina mengangguk polos, lalu menyender di dada Azarin. "Alina bakal jagain Meleka kayak Bunda jagain Alina." Jawaban tersebut membuat Azarin tersenyum, dan mendekap Alina dengan penuh kasih sayang. Alina bukan darah dagingnya, tetapi rasa sayangnya tidak berubah sedikit pun. Suasana mulai menghangat kembali. Davian yang masih menyimpan rasa penasaran, memiringkan kepala sambil mengangkat satu alis. "Tapi Om penasaran deh, Alina. Kok bisa kepikiran nama Ana dan Ani? Dari mana sih nama itu?" tanyanya santai, seolah sedang mengajak berbicara sahabat kecilnya, bukan keponakan. Alina, yang kini tengah duduk nyaman di pangkuan bundanya, langsung menegakkan punggung dan menatap Davian penuh percaya diri, layaknya seorang profesor kecil yang hendak menjelaskan teori temuannya. "Nama Ana itu dari film Frozen, Om," katanya mantap, dengan suara cadel yang membuat setiap kata
15. Terdengar menggemaskan. Dia kakaknya Elsa, baik banget, suka jagain adiknya. Davian terkekepelan, sudah bisa menebak ke arah mana cerita itu akan mengalir. Terus, kalau Ani? Tanya Davian lagi, masih menahan senyum. Alina lalu menoleh pada Azarin sejenak sebelum menambahkan, kalau Ani. Itu nama teman Alina di panti asuhan punya bunda di Dubai. Dia cantik, Om. Manis banget. Tapi dia gak punya orang tua. Ayah ibunya udah meninggal, kata dia. Sejenak, udara seolah membeku. Ucapan polos itu menggantung di udara seperti kabut yang turun perlahan. Tak ada tawa, tak ada celoteh. Hanya diam. Bu Mahira menoleh pelan ke arah Azarin yang juga tampak tertegun. Mata mereka bertaut sebentar, seolah saling berbicara tanpa kata. Davian sendiri tampak terdiam cukup lama. Napasnya menghela pelan sebelum akhirnya dia bergerak, berjongkok tepat di hadapan Alina. Pandangannya kini lurus menatap keponakannya itu, penuh kelembutan namun juga sedikit berat di dada. Alina sayang, ucapnya lirih, senyum lembut tergambar di wajahnya. Tahu gak, nama itu seperti pakaian buat jiwa. Harus yang nyaman dipakai, indah dilihat, dan kuat maknanya. Alina mengangguk pelan, menatanya serius menatap Davian. Om tahu, Alina ngasih nama dari hati. Dari apa yang Alina suka dan sayangi. Itu indah sekali, nak, lanjutnya, kini mengangkat tangan kecil Alina dan menggenggamnya. Tapi, kalau nanti adik-adikmu sudah besar, mereka butuh nama yang bukan cuma cantik, tapi juga bisa jadi harapan. Alina masih belum menjawab, tetapi dia pun tak memalingkan pandangannya ke lain arah. Davian pun menatap jari-jari Alina di genggamannya, lalu menatap mata bening itu. Tahu gak, dalam Islam, nama itu bukan cuma sekadar sebutan. Tapi juga doa. Harapan yang disematkan ke langit, nak. Alina mengedipkan matanya, membuat Azarin mengelus pelan pundak putrinya, sementara Davian tersenyum. Namun, dia belum selesai memberikan nasihat untuk gadis kecil itu, yang mana suatu saat nanti dia akan mengingat, meski tidak sepenuhnya. Alina harus tahu, nama itu ibarat lentera, lanjut Davian, yang akan menemani langkah seseorang sampai akhir hayatnya. Di dalamnya ada makna, ada harapan, ada cahaya yang bisa menerangi hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Alina tampak mengerutkan kening kecilnya, mencoba mencernanya satu persatu. Makanya, sambung Davian sambil mengangguk pelan, dalam Islam, kita dianjurkan memberi nama yang memiliki arti baik. Nama-nama yang disebut oleh para nabi, para sahabat, nama yang artinya dekat dengan Allah, atau membawa kedamaian. Karena setiap kali nama itu disebut, sejatinya kita sedang mendoakan. Bu Mahira menatap putranya dengan pandangan bangga. Sementara Azarin, meski tak berkata apa-apa, matanya menghangat. Tak menyangka, Davian yang biasanya ceroboh dan santai, bisa melukis kalimat sebijak ini. Jadi, kalau nanti bunda dan ayah aja yang akan cari nama buat adik-adik kamu, ujar Davian sambil mengelus tangan kecil Alina. Karean bunda dan ayah, pasti tahu nama yang cocok dan bermakna baik. Alina mengangguk kecil. Tapi, Ana dan Ani masih boleh disimpan, iya. 16. Davian tertawa pelan dan mengacungkan jempol. Boleh, dong. Nanti kita jadikan itu nama panggilan, iya. Nama sayang dari kakaknya. Alina tersenyum bangga, lalu turun dari pangkuan Azarin, dan beralih memeluk Davian dengan tangan mungilnya yang hangat. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama, tiba-tiba, tatapan Azarin mulai beralih ke arah lorong rumah sakit. Ekspresinya berubah, sedikit gelisah. Mas Din kemana? Iya. Dari tadi belum balik juga, gumam Azarin pelan, lebih seperti bicara pada diri sendiri. Davian, yang masih bersimpuh di lantai bersila di depan mereka, langsung menoleh dengan kening berkerut. Loh, iya, padahal cuma bilang ke toilet.
Itu juga tadi belum lama setelah Mbak Aza masuk ke ruang ICU. Azarin menatap jam di pergelangan tangannya. Jarum pendeknya sudah hampir menyentuh angka 12. Sudah hampir zuhur. Lirihnya. Bu Mahira pun ikut memalingkan pandangan ke arah koridor luar ruangan, seolah berharap Din akan muncul dari balik dinding kapan saja. Namun yang terlihat hanya lorong rumah sakit yang lengang, dan derap kaki para perawat berlalu lalang. Masa ke toilet sampai setengah jam lebih. Suara Bu Mahira mulai terdengar cemas. Biasanya dia paling cepat kalau urusan begitu. Davian bangkit dari duduknya. Wajah santainya tadi kini mengeras sedikit. Aku cek ke arah toilet, deh, ujarnya cepat. Azarin mengangguk pelan, namun dari sorot matanya tampak jelas, hatinya mulai digelayuti kekhawatiran yang tak bisa dijelaskan. Dia berganti memeluk Alina, seolah sedang berpegangan pada sesuatu agar tak jatuh ke dalam pusaran pikiran buruk. Tolong cepat ya, Dav. Katanya lirih sebelum Davian berbalik dan melangkah cepat menyusuri lorong, hatinya juga mulai dipenuhi pertanyaan yang sama. Langkah Davian terasa semakin berat ketika menyusuri lorong rumah sakit yang sepi. Lantainya mengilap, memantulkan bayangannya yang tampak tegang. Sesekali, dia melirik ke sekeliling, berharap ada wajah kakaknya muncul dari salah satu sudut. Tapi nihil. Lorong itu hampa, sebab lorong itu hanya mengarah pada ruangan ICU yang memang cukup sepi dan bersih. Sampai akhirnya, dia tiba di depan pintu bertuliskan, toilet pria. Pintu itu terbuka sebagian, sunyi. Davian mendorongnya pelan, masuk dengan waspada. Suara langkahnya menggema di dalam, namun tak ada jawaban, tak ada bayangan Din di sana. Bang! Panggilnya pelan, berharap ada respons. Namun, yang menjawab hanya desing angin dari ventilasi. Davian keluar lagi, berdiri di depan pintu dengan alis berkerut dalam. Perasaan tak enak mulai menjalar perlahan dari dadanya. Dia merogoh saku, mengeluarkan ponsel, lalu cepat menekan nama Abang Dean dalam kontak. Telepon tersambung. Suara dering terdengar. Sekali, 2 kali, hingga 3 kali. Namun tak juga diangkat. Davian lantas mendesah berat, menyapu wajahnya dengan satu tangan. Dia lalu membuka pesan singkat dan mengetik cepat. Di mana, Bang? Mbak Aza nyariin. Kami semua cemas. 17. Jempolnya menekan tombol kirim, lalu dia menatap layar ponsel. Menunggu. 1 menit. 2 menit. Tak ada balasan. Davian menggigit bibir bawahnya, menahan gelisah yang makin menguat. Pikirannya mulai dipenuhi kemungkinan-kemungkinan yang tak dia sukai. Ini bukan gaya Din. Kakaknya bukan tipe orang yang suka berpergian di tempat yang tidak diketahui siapapun. Ya Allah! Jangan sampai ada apa-apa, gumamnya lirih. Dia tahu, dia tak bisa berlama-lama di sana. Jika dia ikut menghilang, Azarin pasti akan semakin khawatir. Mau tak mau, dia menarik napas dalam-dalam, menatap lorong sekali lagi, lalu membalikkan badan. Dengan langkah berat dan dada sesak, Davian berjalan kembali ke ruang tunggu. Wajahnya murung, menyimpan pertanyaan yang belum terjawab. Setibanya di depan ruangan, matanya langsung menangkap tatapan penuh harap Azarin yang duduk bersama ibu serta Alina di pangkuan Azarin, menatap polos. Davian tersenyum tipis, mencoba menenangkan, meski jiwanya sendiri belum tenang. Mbak Aza, ucapnya pelan. Bang Din. Gak ada di toilet. Tatapan Azarin langsung berubah. Jantungnya seperti berhenti berdetak sejenak. Gak ada. Dia benar-benar zin ke toilet. Gumamnya, nyaris tak terdengar. Iya. Davian mengangguk pelan. Toilet kosong. Aku udah telpon, gak diangkat. Pesan juga belum dibalas. Azarin menggigit bibir di balik cadarnya. Tangannya refleks memeluk Alina lebih erat. Sementara itu, Bu Mahira menoleh ke arah lorong dengan kening berkerut. Hati ibu gak enak, Dav, bisiknya.
Davian hanya mengangguk pelan tanpa berkata apapun, demi asumsi-asumsi buruk yang mulai berputar di antara mereka, terutama Azarin. Aku harus cari Mas Din, ucap Azarin, lirih namun tegas. Suaranya bergetar menahan rasa cemas yang menumpuk di dada. Dia perlahan menurunkan Alina dari pangkuannya, menatap sekeliling sejenak, lalu bersiap berdiri. Mas Din gak pernah seperti ini. Dia selalu bilang kalau pergi, walau cuma sebentar. Nada bicaranya membuat udara di ruangan itu terasa lebih berat. Wajahnya nyaris tak menampakkan ekspresi di balik cadar, tetapi matanya berbicara terlalu banyak. Resah, takut, berharap, dan di antaranya, sebersit firasat yang membuat jantungnya terasa perih. Namun saat Azarin baru melangkah satu kaki dari kursinya, Davian segera maju setapak, menghentikannya. Tanpa menyentuh. Bahkan jaraknya cukup aman. Ada sosok Bu Mahira di antara mereka yang kini ikut berdiri, mencoba menenangkan suasana yang mendadak terasa seperti dipeluk kabut. Jangan dulu, Mbak. Jangan sendirian, ya, ujar Davian lembut. Kalau kita nyari ke sana kemari, justru tambah bingung. Aku punya ide. Kita coba cek CCTV rumah sakit. Dari situ kita bisa lihat kemana Mas Din pergi setelah keluar dari ruang tunggu tadi. Azarin menatap adik iparnya sejenak. Pandangannya berkabut, namun akalnya masih terjaga. Dia mengangguk pelan, meski hatinya terasa seperti berlari lebih cepat dari langkah kakinya. Iya, kamu benar, gumamnya. Kita cek CCTV saja. Bu Mahira meletakkan tangan di lengan Azarin. Aza, sabar ya, nak. Insya Allah, Din baik-baik saja. Jangan panik dulu. 18. Azarin mengangguk lagi. Kakinya nyaris tak terasa menyentuh lantai, seperti melayang dalam kecemasan. Davian pun, langsung membungkuk, mengangkat Alina yang masih memandang mereka bingung, lalu menggendongnya erat. Ayo, kita ke ruang operasional. Dia melangkah cepat, tubuhnya tegak penuh tekad, sementara di belakangnya Azarin mengikuti dengan langkah gugup bersama Bu Mahira yang tak hentinya berkomat-kamit menggumamkan zikir. Begitu tiba di ruang operasional rumah sakit, Davian langsung mendekati meja resepsionis di depan layar-layar monitor yang memantau hampir seluruh area rumah sakit. Napasnya memburu, suaranya tegas namun tetap mengedepankan sopan santun. Maaf, Pak. Kami perlu cek rekaman CCTV di lorong ICU. Kakak saya, suami dari Mbak ini, tadi pamit ke toilet tapi belum kembali. Kami khawatir, jelasnya. Petugas berpakaian rapi itu mengangkat wajahnya, awalnya tenang, bahkan terlihat cukup yakin saat mulai menjawab. Oh, untuk area IC, sama pintu keluar. CCTV-nya sudah 3 hari ini dalam perbaikan. Masih belum aktif sepenuhnya. Seketika, waktu seperti berhenti berdetak. Davian membeku. Tubuhnya seolah lumpuh berdiri. Sementara itu, Azarin yang sejak tadi berdiri di belakang Davian tampak oleng. Tatapannya kosong. Napasnya memburu, tetapi terasa berat. Jiwanya seperti jatuh dari tebing paling tinggi, menghantam dinding-dinding kekhawatiran yang tajam. Jika bukan karena pelukan refleks dari Bu Mahira yang segera meraih bahunya dari samping, tubuh Azarin mungkin sudah ambruk ke lantai berubin putih itu. Nak, istighfar. Tenang dulu, ya, bisik Bu Mahira lembut, namun berbalut kecemasan sambil menggenggam erat lengan menantunya yang mulai gemetar. Azarin tak menjawab. Matanya membeku. Napasnya tertahan, dadanya sesak. Seolah dunia telah menarik alas tenangnya, menyisakan kekosongan yang tak bisa dijelaskan. Terima kasih, ucapnya akhirnya, suaranya hampir tak terdengar, tercekat di tenggorokan. Dia membungkuk singkat ke arah petugas, lalu memutar tubuhnya dan berjalan keluar dari ruangan itu tanpa menoleh lagi. Langkahnya cepat, namun tak terarah. Dia seolah dikuasai sesuatu yang lebih besar dari logika firasat. Pikirannya sudah melesat jauh,
menembus dinding rumah sakit, menuju kota lain yang sempat disebut suaminya tadi pagi, Bogor. Niat awal Din untuk ke sana terpaksa batal karena permintaannya, dan kini semua potongan puzzle seperti menyeruak satu persatu dalam pikirannya. Mas Din. Gumamnya pelan, hampir seperti doa yang terlempar dari bibir gemetar. Davian yang menyadari arah langkah kakak iparnya, menoleh cepat ke belakang. Bu, Alina aku titip dulu ya ke pengasuhnya, katanya cepat, menyerahkan keponakannya ke pengasuh yang sejak tadi mengekori mereka diam-diam. Tanpa menunggu jawaban, Davian langsung bergegas menyusul Azarin yang sudah hampir mencapai pintu keluar rumah sakit. Langkahnya panjang, tergesa, penuh dengan ketegangan yang tak bisa dibungkam lagi. Mbak Aza, tunggu dulu. Jangan sendiri. Namun Azarin tak menyahut. Tubuhnya terus melangkah, seolah dipandu oleh naluri oleh rasa yang hanya. 19. Bisa dirasakan oleh hati yang sedang kalut. Dan di antara riuh lorong rumah sakit, yang terdengar hanya suara langkah tergesa, degup cemas, dan bisikan lirih yang menyelinap di dada mereka. Semoga Mas Din baik-baik saja. Jerit Azarin di dalam hati. Langkah Azarin terhenti di lobi rumah sakit, tepat ketika Davian berdiri merentangkan kedua tangannya, menghadang langkahnya dengan tubuh tegak. Tak ada gurauan di wajahnya, tak ada senyum tengil yang biasa hadir. Wajahnya serius, tatapannya lembut namun tegas. Mbak, tolong. Tenang dulu, ucapnya lirih, namun cukup untuk menghentikan langkah Azarin. Aku yakin Mas Din masih ada di sekitar sini. Jangan buru-buru menyimpulkan. Azarin tak segera menanggapi. Matanya menerawang jauh, seperti sedang menimbang-nimbang. Lalu, dia menghela napas berat, menahan gejolak dalam dadanya, dan tanpa menatap Davian, dia menjawab pelan. Kamu yakin? Pertanyaan itu jatuh seperti batu ke dalam kolam tenang, memunculkan riak kekhawatiran yang tak bisa ditepis. Davian terdiam. Rahangnya mengeras. Dia ingin berkata iya, dia ingin menenangkan kakak iparnya dengan keyakinan penuh. Tapi kenyataannya, dia pun tak tahu. Hanya dugaan. Hanya harapan. Azarin melanjutkan, suaranya mulai bergetar. Sudah 30 menit, Davian. 30 menit dia ke toilet. Masa iya? Masih di rumah sakit. Mas Din gak pernah seperti ini. Davian menunduk sejenak, menarik napas dalam-dalam, lalu mengangkat wajahnya dengan sorot mata penuh empati. Aku tahu, Mbak, ujarnya pelan. Aku gak bisa janji Bang Din masih di sini. Tapi aku percaya satu hal. Abang gak akan pernah pergi jauh tanpa restu dari Mbak. Dia menghormati Mbak terlalu dalam untuk sekadar menghilang begitu saja. Azarin akhirnya menatap Davian, pertama kalinya sejak keluar dari ruang CCTV. Mata itu, berkaca-kaca, dipenuhi kabut cemas yang tak terucap. Pandangan itu mengguncang Davian, membuatnya ikut menahan napas, menyadari betapa besar rasa takut seorang istri kehilangan suaminya, bukan karena kematian, tetapi karena ketidaktahuan. Davian merogoh saku celananya, mengeluarkan ponsel. Dengan gerakan cepat, dia mencoba menghubungi Din lagi. Suasana lobi terasa begitu senyap, hanya dering samar dari ponsel yang jadi saksi keresahan mereka. Dering terus berbunyi. Tak diangkat. Lagi-lagi hanya harapan kosong. Davian mendengus pelan, nyaris seperti geraman frustasi. Genggamannya mengencang pada ponsel itu, seakan ingin meremas rasa kecewa yang menggumpal. Ya Allah, abang ini kemana sih? Gumamnya lirih, hampir tak terdengar. Sementara itu, Azarin berdiri diam. Perutnya yang mulai membesar terasa menegang, seolah ikut menampung beban emosinya. Namun, dia tetap tegak. Tetap mencoba berdiri, meski dalam dadanya badai belum mereda. Mbak Aza, kita salat dulu, yuk. Sudah azan zuhur, jarnya lembut. Mencoba memecah kabut kekhawatiran yang menyelubungi mereka. Nanti setelah itu,
kita cari Bang Din lagi. Dengan kepala lebih tenang, insya Allah lebih mudah. Azarin hanya menoleh sekilas. Tak ada kata, hanya anggukan samar yang seperti terbentuk dari sisa-sisa tenaga yang dia miliki. Tanpa sepatah pun menjawab, dia perlahan memutar tubuh, dan melangkah pergi menuju pintu utara, tempat musola rumah sakit berada. Gamis panjangnya menyapu lantai, setiap langkahnya. 20. Terdengar lirih, seolah membisikkan doa yang belum sempat terucap. Davian masih berdiri terpaku, tak ikut melangkah. Tatapannya menyorot punggung kakak iparnya yang perlahan menjauh, lalu mengarah kosong ke dinding seberang. Ada perasaan asing yang menguar dalam dirinya, sebuah keresahan yang tak bisa dia tolak. Kepalanya tertunduk, lalu dia memejamkan mata, mencoba mengingat kembali kejadian malam. Kakaknya menitipkan pesan untuk menjaga Azarin jika dia pergi. Davian kembali membuka matanya, menahan napas yang serasa tercekat di tenggorokan. Apa Mas Din benar-benar ke Bogor? Bisiknya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Kalimat itu menggantung di antara pikirannya dan kenyataan yang belum jelas. Tangannya terkepal, berusaha menahan rasa khawatir yang mulai menyeretnya ke perasaan panik. Selesai menunaikan salat zuhur, Azarin melipat mukenanya dengan tenang, tetapi matanya menyiratkan keputusan yang sudah bulat. Hatinya seolah menuntunnya pada satu tempat. Entah mengapa, tadi ada bisikan halus yang begitu kuat, membuatnya yakin Din ada di sana. Setelah mencium pipi Alina dan berpamitan singkat pada Bu Mahira, Azarin melangkah keluar dari musola dengan langkah tergesa. Namun, begitu pintu musola terbuka, sosok Davian telah berdiri di depan pintu, bersandar di dinding, tangan disilangkan, seperti memang menantinya. Azarin sedikit terkejut, tetapi tak menunjukkan ekspresi. Entah dirinya yang terlalu lama larut dalam doa, atau Davian yang terlalu cepat menyelesaikan salatnya atau mungkin dia bahkan tak sempat berdoa. Namun, Azarin memilih diam, tak ingin bertanya hal yang tidak penting. Tanpa sepatah kata pun, dia melewati Davian begitu saja, memilih melangkah lebih dulu menuju pintu keluar rumah sakit. Ada rasa tak enak untuk kembali meminta tolong, padahal sejak pagi, pria itu sudah terlalu banyak dia repotkan. Namun langkah Azarin tak berjalan jauh. Davian menyusul cepat, langkahnya menghentak lantai dengan keresahan yang belum reda. "Mbak, mau kemana?" tanyanya, setengah berlari agar bisa sejajar. "Udah tahu kemana perginya Bang Din." Azarin berhenti sejenak, menggeleng pelan, tetapi matanya menatap lurus ke depan. "Belum, Dav," jawabnya lirih, namun tegas. "Tapi aku yakin dia ke sana." Kening Davian mengerut dalam. "Ke sana mana, Mbak?" tanyanya, bingung dan makin penasaran. Azarin menoleh lagi. "Kamu mau ikut?" tanyanya dengan suara datar, seolah memberi pilihan. "Tentulah," ujarnya mantap, senyum tipis tersungging di wajahnya. "Ayo kita pergi." Mereka berdua segera melangkah keluar dari rumah sakit, menerobos panasnya siang yang mulai mengendur. Davian melambai ke arah sopir taksi yang mangkal di pinggir jalan, membuka pintu untuk Azarin lebih dulu, lalu ikut masuk di bagian kursi depan, sesaat setelahnya. Tak membutuhkan waktu lama, taksi yang membawa Azarin dan Davian berhenti di depan kantor polisi. Tanpa buang waktu, keduanya segera turun dan melangkah cepat menuju pintu utama. Hujan gerimis pun mulai turun, membasahi tanah yang mengeluarkan bau debu yang sempat diterkena sinar terika matahari. Sesampainya di meja piket, petugas meminta mereka mengisi buku tamu. Azarin menunduk, mencatat namanya perlahan, namun pandangannya tak berhenti di situ. Matanya lincah menyusuri deretan nama-nama yang sudah lebih dulu tercatat. Jarinya terhenti ketika menemukan satu nama yang membuat dadanya mencelos larasati. Sebuah alamat tertera di samping nama itu, dan Azarin langsung tahu, itu adalah Tante Zaina. "21. Rasa dingin menjalar ke ujung jemarinya.
Namun matanya belum puas. Dia menyusuri kembali halaman sebelumnya. Dan saat namanya menemukan satu entry lagi, Jenderal Arsyad detak jantungnya seolah berhenti sejenak. Napasnya tercekat di dada. Tubuhnya diam membeku, namun sorot matanya menegang di balik cadar yang membingkai wajahnya. Dengan cepat, Azarin menatap petugas yang masih duduk di balik meja piket. "Pak," ujarnya lirih, namun tajam. "Tadi ada yang bernama Jenderal Arsyad datang ke sini, benar?" Polisi itu sempat berpikir sejenak, lalu mengangguk. "Iya, Bu. Tadi pagi. Dia sendirian." Petugas itu menggeleng. "Tidak, Bu. Bersama seorang pria." "Dek." Azarin merogoh ponselnya. Dengan jari sedikit gemetar, dia membuka sosial media lama milik Elsa, lalu mencari foto keluarga. Tak butuh waktu lama, dia menemukan foto Jenderal Arsyad sedang duduk berdampingan dengan Elsa. Foto itu pun tampak postingan terbaru. "Pak, apakah ini orangnya?" tanyanya, menunjukkan layar ponsel pada polisi tersebut. Petugas itu mengamati sebentar, lalu mengangguk mantap. "Benar, Bu." Sontak saja, Azarin menahan napas. Pria yang bersamanya. Ini bukan. Dia mengganti foto di layar, memperlihatkan potret Din, suaminya. Petugas kembali mengangguk. "Betul, Bu. Yang bersangkutan itu." Azarin mundur selangkah. Pandangannya berkunang. "Tapi, kenapa?" bisiknya nyaris tak terdengar. Polisi itu menambahkan, "Mereka terburu-buru saat pergi tadi. Kalau Ibu ingin memastikan, kami punya rekaman CCTV-nya." Tanpa menunggu jawaban, petugas segera berbalik ke komputer di meja sebelah, memutar rekaman. Davian dan Azarin sama-sama membungkuk, menatap layar dengan tegang. Beberapa detik kemudian, muncul cuplikan dari lorong depan ruang interogasi. Terlihat jelas Din melangkah di samping jenderal memasuki ruangan. Wajahnya tak terlihat menolak, namun juga tidak tenang. Kemudian, mereka keluar bersama, lebih cepat, dengan langkah tergesa. Napas Azarin tertahan. Matanya membelalak. Tubuhnya serasa ditarik gravitasi lebih berat dari biasanya. Dia menoleh ke arah Davian yang berdiri kaku di sampingnya. "Dav." Suaranya parau. "Mas Din ngapain pergi sama Mas Jenderal? Apa yang terjadi? Kenapa harus Mas Jenderal?" Matanya yang berkabut kini tak bisa menyembunyikan rasa takutnya. Ingatannya kembali melayang pada mimpi buruk semalam di mana Din yang meninggalkannya begitu saja. Dia menggeleng pelan, mencoba mengusir bayangannya, tetapi semakin dia berusaha, semakin kuat gambaran itu menancap di benaknya. "Ya Allah!" bisiknya dalam hati, nyaris tanpa suara. "Lindungi dia. Lindungi suamiku." Davian tak tahu harus berkata apa. Hatinya sama remuknya. Di satu sisi, dia tak percaya kakaknya ikut serta dengan orang yang pernah menghancurkan keluarganya. Namun, rekaman itu nyata, dan tatapan penuh luka Azarin adalah kenyataan yang jauh lebih menyakitkan. "Apa Mas Din ke Bogor beneran, Dav?" Lirih Azarin, suaranya hampir tak terdengar di depan meja piket kantor polisi. 22. Davian tak langsung menjawab. Dia memalingkan wajahnya sejenak, mencoba meredam amarah yang perlahan menyusup, mencoba menjaga ketenangannya, demi wanita yang kini berdiri patah hati di sampingnya. Jika iya. Azarin menghela napas panjang, lalu tersenyum getir di balik cadar hitamnya, senyum yang bukan menunjukkan kelegaan, melainkan luka yang nyaris tak mampu dibendung lagi. "Aku tidak ingin lagi mencari tahu, atau mencemaskan. Orang yang aku cemaskan, justru tidak tahu diri." Kini nada suaranya berubah menjadi dingin. Bukan karena marah, tetapi karena kecewa yang mendalam. Davian menggenggam ponselnya kuat-kuat. Ingin rasanya membela sang kakak, tetapi dia pun tak bisa membenarkan apa yang telah terlihat jelas di hadapan mereka. "Mbak Asa," ucapnya hati-hati. Namun Azarin menggeleng pelan.
Ayo kita pulang. 23. Langit mulai mengabu, seperti mencerminkan hati Azarin yang sudah terlalu lelah untuk berharap. Alih-alih ke rumah sakit, dia meminta sopir taksi mengarah ke rumah. Dia sudah tak punya cukup tenaga untuk menyaksikan ibunya terbaring lemah, dan lebih-lebih, dia tidak punya tenaga lagi untuk terus menunggu kabar dari Din, suami yang katanya mencintainya, tetapi memilih membohonginya dan pergi tanpa satu pun kata. Sepanjang perjalanan, Azarin tak berbicara. Tatapannya kosong menembus kaca jendela, seolah menahan air mata yang sudah tak punya tempat untuk jatuh. Sementara Davian di depan, samping sopir hanya mampu mencuri pandang, bibirnya beberapa kali terbuka, tetapi tak satu pun kalimat sanggup dia ucapkan. Ada rasa bersalah yang tak bisa diungkap, sekalipun itu bukan kesalahannya secara langsung. Saat taksi berhenti di depan rumah, Azarin membuka pintu tanpa menunggu, melangkah turun dengan langkah pelan. Davian menyusul di belakangnya. Namun bukannya langsung masuk, Azarin mengerutkan kening, matanya menyipit menatap ke arah mobil tua berwarna hitam pudar yang terparkir di depan rumah. Davian yang memperhatikan gerak-gerik tubuh Azarin ikut menoleh, matanya ikut memperhatikan mobil tersebut. Ada tamu ya, Mbak? Tanyanya pelan. Azarin menggeleng lemah. Gak tahu, Dav, mobilnya asing. Suaranya nyaris seperti bisikan, dan ada kekhawatiran samar di sana. Mereka saling pandang sejenak. Lalu Davian menarik napas dan mengangguk, mencoba menenangkan. Ya sudah. Ayo kita masuk saja. Davian lalu melangkah sedikit lebih dulu, membuka pagar dan mempersilakan Azarin lewat dengan tangan yang terangkat sopan. Azarin pun menatapnya sebentar, lalu mengangguk singkat, sebelum melangkah masuk ke halaman rumah dengan langkah yang terasa lebih berat dari sebelumnya. Di hatinya, entah kenapa, dia merasa sesuatu sedang menunggu di balik pintu rumah itu. Azarin melangkah pelan menaiki teras rumah, jantungnya berdetak tak menentu. Di balik pintu yang sedikit terbuka, samar-samar dia mendengar suara yang dikenalnya, suara Bu Mahira. Namun, suara itu bukan sendiri. Ada suara lain, yang tajam, tinggi, dan penuh amarah. Langkah Azarin seketika melambat. Ada sesuatu dalam nada bicara itu yang membuat tubuhnya menegang. Namun, dia tak bisa mundur. Dia menarik napas dalam, lalu mendorong pintu sembari mengucap salam dengan suara lembut namun berat. Assalamualaikum. Balasan salam menyusul serempak, namun bukan nada yang menenangkan. Nada itu seperti pisau yang dilempar dari seberang meja. Begitu pintu langkah Azarin sepenuhnya masuk, pandangannya langsung terpaku pada tiga sosok di ruang tamu. Larasati duduk di tengah, wajahnya tegang penuh amarah. Di sampingnya, dua pria asing, yang satu bertubuh besar dengan kulit gelap dan tato mencolok di tangan kanannya, satunya lagi lebih muda, berjaket kulit dan pandangan mata yang tajam menyorot. Azarin menelan ludah perlahan. Suasana di dalam rumahnya sendiri terasa asing. Ia menoleh ke arah Bu Mahira yang tampak duduk di ujung sofa dengan wajah cemas, namun masih berusaha tenang. Sinyal itu sudah cukup memberitahu, ini bukan sekadar kunjungan biasa. Azarin melangkah pelan dan duduk di samping mertuanya. Tatapannya kini tak bisa menghindar dari 3. 24. Pasang mata yang menatapnya bagaikan terdakwa. Ada apa? Ya. Tanyanya perlahan, menjaga nada suaranya tetap datar meski hatinya mulai dicekam curiga. Larasati mendengus tajam, menyilangkan tangan di dada. Ada apa, katamu? Suaranya meledak. Hei, kamu yang bernama Azarin, kan? Kamu tahu kesalahanmu sampai kami harus repot-repot datang ke sini. Azarin memejamkan mata sejenak, lalu menatap Larasati tanpa gentar. Ini tentang Zaina, bukan? Larasati membanting tas kecilnya ke atas meja. Jangan sebut nama keponakanku dengan cara seolah dia penjahat. Bentaknya. Dia dipenjara karena ulahmu, dan suamimu itu. Azarin tetap tenang. Dia tahu api,
tak akan padam dengan api. Kalau memang Zaina tidak bersalah, hukum takkan menjamahnya, ucapnya lirih, namun tegas. Belum sempat Larasati membalas, pria bertato di sampingnya yang ternyata paman Zaina, mengebrak meja keras hingga membuat cangkir di atasnya nyaris tumpah. Wajahnya memerah, sorot matanya liar. Kamu pikir kamu siapa? Hah? Seenaknya nuduh. Keluarga kami gak terima diperlakukan kayak begini. Suaranya mengguntur, membuat ruangan seperti bergetar. Lalu, saya juga harus menerima ibuku seperti ini. Balas Azarin dengan tenang, Tetaoi menohok. Zaina tidak bersalah. Bentaknya, menggebrak meja hingga gelas air di atasnya bergoyang pelan. Dia hanya korban. Korban dari semua permainan keji kalian. Dia gadis polos, terlalu baik, terlalu lembut. Kalian tega menjadikannya tumbal. Larasati menggenggam tas tangannya erat-erat, matanya menatap Azarin seolah ingin menelanjangi isi pikirannya. Wajahnya pun telah memerah, menahan kemarahan yang sudah mendidih sejak awal kedatangan. Sementara Azarin hanya memandangi wanita itu tanpa berkedip. Napasnya dalam, dadanya turun naik menahan gejolak perasaan yang baru saja pulih dari kekecewaan terhadap suaminya. Kini dia harus menghadapi amukan orang yang membela kesalahan seolah itu sebuah kebaikan. Zaina polos. Ya, itu mungkin. Suaranya tenang, namun setiap katanya menusuk. Tapi, dia tidak bodoh. Larasati tampak tersentak. Dia tahu apa yang dia berikan pada ibuku, obat keras yang bisa merusak ingatan seseorang, bahkan mungkin selamanya. Dia tahu konsekuensinya. Tapi dia tetap melakukannya. Azarin tersenyum miris, nyaris seperti menahan getir yang menyesakkan dada. Apa itu yang Anda sebut polos? Suasana ruangan menegang. Bu Mahira hanya diam, tetapi tampak awas pada sekitar, begitu juga dengan Davian yang tampak tenang, tetapi memerhatikan sekitar. Zaina hanya ingin diterima di rumah ini. Pekik Larasati lagi, suaranya gemetar karena emosi. Dia cuma ingin dicintai. Azarin mengangguk pelan. Ya, aku tahu. Kami semua tahu. Tapi caranya salah. Apa Anda tidak mau mengakui itu juga? Larasati menggertakkan rahangnya, rahang yang mulai mengeras karena ego yang menolak ditundukkan. Padahal, lanjut Azarin, nadanya masih rendah namun tegas, jauh sebelum ibu kehilangan ingatannya, beliau sudah meminta agar Zaina dibawa menemuinya. Ibuku ingin bertemu dengannya, bicara dari hati ke hati. Tapi apa yang Zaina lakukan? Dia malah menginginkan lebih dari yang sudah diberikan. Jadi ini kepuasanmu menjebloskan Zaina ke penjara. 25. Azarin menggeleng, sambil menatap ke arah pintu. Saya tidak puas. Karena saya tidak pernah menginginkan ini terjadi. Apa ada seorang anak yang menginginkan ibunya kini terbaring di ICU, dan ketika dia bangun, dia justru tidak mengingat anaknya sendiri. Jika saya bertanya balik, apakah kondisi ibuku saat ini, sudah tercapai kepuasan Zaina? Obat itum. Dia tidak tahu dampaknya akan separah itu. Dia pikir hanya akan membuat ibumu sedikit tenang. Dia tidak bermaksud melukai siapapun. Jangan kamu samakan dia dengan penjahat. Dia menatap Azarin tajam, namun tatapan itu tak setajam luka yang tengah menganga di hati wanita bercadar itu. Dia masih muda, masih bisa dibimbing. Tapi sekarang kamu malah menjebloskannya ke penjara seolah dia pembunuh berdarah dingin. Ujarnya dengan tegas, tetapi tak membuat Azarin merasa gentar. Apa kamu pikir mudah untuknya tiba-tiba masuk ke dalam keluarga kalian? Di tengah semua kasih sayang yang begitu asing baginya. Mungkin dia salah langkah, iya. Mungkin dia memilih jalan yang keliru, tapi itu bukan karena dia jahat. Dia hanya bingung, hanya ingin diterima. Azarin menghela napas berat. Saya rasa pembicaraan kali ini tidak akan ada ujungnya. Jika ibu merasa keponakan ibu tidak bersalah dalam hal ini, maka saya pun merasa benar dengan melakukan hal ini.
Dia terdiam sejenak, sambil menatap ke arah luar pintu ruang tamu. Kita akhiri saja pembicaraan ini, saya lelah. Kami tidak akan pergi dari rumah ini, sebelum kamu mencabut tuntutanmu. Larasati menyela dengan cepat. Saya tidak mencabut laporan saya, perkataan Azarin kembali terhenti tatkala pria di samping Larasati memukul meja, hingga teh yang belum diminum itu sedikit berjatuhan di meja.